Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita akan membahas kembali tentang isomer dari senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini adalah isomer alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya sampaikan selamat berjumpa kembali dengan kami official. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah mendefinisikan isomer itu apa, mengetahui jenis isomer pada alkana, alkena, dan alkuna, menuliskan isomer pada alkana, alkena, dan alkuna, dan menganalisis isomer pada hidrokarbon secara umum. Mari kita lihat untuk bagian yang pertama adalah definisi isomer. Pengertian isomer. Isomer adalah senyawa yang punya rumus molekul sama tapi rumus bangun atau struktur berbeda. Contoh, C4H10 itu memiliki rumus struktur CH3, CH2, CH2, CH3. Ini rantainya rantai lurus, tidak bercabang. Kemudian rantai ini bisa kita ubah menjadi rantainya 3, kemudian ada cabangnya 1. Nah, kedua struktur ini berbeda. Rumus molekulnya sama, C4H10, bisa Anda hitung sendiri ini. C4 hanya 10, yang bawah juga C4H10, ini sama ya. Nah, maka kedua struktur ini namanya isomer. Isomer ini tentu sifatnya berbeda antara yang pertama dan yang kedua ini. Kita lihat, yang pertama adalah jenis-jenis isomer pada hidrokarbon. Ada 4. Yang pertama isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa dengan rumus molekul sama namun rangka atau rantainya berbeda, rantai karbonnya berbeda. Kemudian yang kedua isomer posisi, senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi sama namun memiliki gugus fungsi berbeda. Baik isomer yang pertama kedua ini sering juga disebut dengan isomer struktur. Kemudian yang ketiga, isomer fungsi adalah senyawa dengan rumus molekul sama namun jenis gugus fungsinya berbeda. Dan yang keempat adalah isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa dengan rumus molekul maupun gugus fungsi sama namun bentuk geometri atau struktur ruangnya berbeda. Kita lihat satu persatu untuk masing-masing jenis isomer ini yang berlaku pada senyawa alkana, alkena maupun alkuna. Sekarang yang pertama, senyawa alkana. Isomer pada alkana, secara umum alkana memiliki isomer struktur ya, yang dalam implementasinya itu dibagi menjadi 2. Kita ambil contoh C6H14 yang termasuk dalam isomer struktur ini. Yang pertama adalah isomer rantai. Kita lihat, nah, rantai dari C6H14 ini rantainya rantai lurus ya. C6H14 rantainya lurus tanpa cabang, namanya N heksana. Ini saya kurang N, normal heksana. Kemudian rantainya bisa kita perpendek jadi seperti ini misalkan ya. Rantainya jadi 5, ini jadi 5, rantainya jadi 5, yang satu dibuat menjadi cabang, maka namanya jadi 2-metil pentana. Keduanya ini berarti rantainya berbeda sehingga disebut dengan isomer rantai. Yang termasuk dalam isomer struktur yang lain adalah isomer posisi. Nah, isomer posisi bisa kita lihat, nah ini maksudnya isomer posisi ini sebetulnya untuk CH3 pada 2-metil pentana ini berbeda dengan
CH3 pada 3 metil pentana. Jadi CH3 yang pertama pada C yang kedua, kalau CH3 yang lain ini pada C yang ketiga ini, sehingga antara 2 metil pentana dan 3 metil pentana ini posisinya berbeda di isomer posisi. Kemudian rantainya bisa kita perpendek lagi. Setelah kita perpendek jadi 5 ini, kita perpendek jadi 4, sehingga cabangnya jadi ada 2. Nah, ini namanya 2,2 dimetil butana. 2,2 dimetil butana. Nah, 2,2 dimetil butana memiliki posisi yang berbeda dengan senyawa yang ini, 2,3 dimetil butana. 2,3 dimetil butana. Jadi CH3 nya yang satu pindah ke nomor 3, jadi 22 dimetil butana dengan 23 dimetil butana ini berarti posisinya berbeda. Sedangkan 22 dimetil butana atau 23 dimetil butana dengan 3 metil pentana maupun 2 metil pentana ini berarti rantainya berbeda ya. Jadi sebetulnya isomer rantai dan isomer posisi ini menjadi satu kesatuan dalam sebuah isomer struktur. Jadi alkana ini hanya memiliki isomer struktur sebetulnya, yang di dalamnya ada isomer rantai dan isomer posisi. Itu untuk alkana. Cara membuatnya begitu. Jadi dibuat dulu rantai yang lurus, kemudian dikurangi rantainya jadi lebih pendek, dikasih cabang ya, kemudian cabangnya kita pindah-pindah posisinya. Nah, kalau sudah dipindah nggak ada lagi bentuk lain, cabangnya kita rantai utamanya kita perpendek lagi, maka cabangnya menjadi lebih banyak. Posisi cabangnya dipindah-pindah lagi, divariasikan lagi menjadi bentuk-bentuk yang bisa kita temui dan harus berbeda antara satu dengan yang lain, tidak boleh sama. Itu teknis membuat isomer struktur pada alkana. Yang kedua adalah isomer alkena. Contoh pada senyawa C4H8. Isomer alkena itu memiliki 3 jenis isomer. Yang pertama adalah isomer rantai dan isomer posisi, atau ini disebut tadi isomer struktur ya, isinya rantai dan posisi. Kita lihat 1 butena, jadi rangkap buahnya berada di C nomor 1. Nah, kemudian jadi 2 butena. Ikatan rangkap buahnya digeser ke nomor 2, ini berarti kan posisi nomor 1, posisi nomor 2, rantainya masih tetap sama 4 rantai terpanjangnya. Nah, sekarang rantainya dibuat jadi 3, berarti ini sudah masuk isomer rantai, rantainya diperpendek jadi 3, rantainya diperpendek jadi 3 dan 1 menjadi cabang. Sedangkan rangkap buahnya berada di C nomor 1 ini. Jadi C1 butana dengan 2 metil 1 propena ini sebetulnya memiliki rantai yang berbeda ya, sedangkan 1 butena dengan 2 butena ini memiliki posisi ikatan rangkap yang berbeda ya. Kemudian isomer alkena yang kedua adalah isomer fungsi. Jadi fungsinya ini rantai terbuka dengan rantai tertutup, itu berarti fungsinya berbeda, cara fungsi berbeda, jadi ciri khas fungsinya itu berbeda. Nah, ini namanya siklobutana. Jadi 1 butena dengan siklobutana ini disebut isomer fungsi gitu ya. 2 butena dengan siklobutana disebut dengan isomer fungsi ya. Karena apa? Kalau ini ikatannya semua nggak ada yang double, tapi jumlah C nya dan hanya sama C4H8, sedangkan ini ada ikatan rangkap ya, 2,
ikatan rangkap duanya ini ya. Yang ini tidak ada ikatannya tunggal, tetapi jumlah C dan H-nya sama, sehingga ini golongannya alkana, makanya namanya siklobutana. Sedangkan ini golongan alkena. Jadi dua golongan ini memiliki rumus molekul yang sama, sehingga kedua golongan ini disebut isomer fungsi. Yang ketiga adalah isomer geometri. Geometri itu berarti stereotip tata ruang. Nah, untuk isomer geometri mengenal ada dua jenis isomer, yaitu isomer cis dan trans. Cis itu satu sisi, trans itu berseberangan. Ini berlaku untuk dua butena. Kalau untuk satu butena tidak memiliki isomer geometri ya, satu butena ini tidak memiliki isomer geometri, tapi dua butena ini memiliki isomer geometri ya. Kemudian dua metil satu propena juga tidak memiliki isomer geometri. Jadi yang memiliki isomer geometri hanya dua butena. Maksudnya cis gimana? Ini ada CH3, ada CH3, itu posisinya satu sisi, yaitu sisi bawah, dengan H posisinya satu sisi, yaitu sisi atas ya. Ini kalau dilihat secara dua dimensi atau satu dimensi, bahkan ini atas bawah ya. Nah ini berarti satu sisi, makanya disebut dengan cis, dua butena. Kalau ini diputar, kalau C yang ini atau C yang sebelah kiri ini diputar, maka posisinya menjadi terbalik. CH3 nya jadi di atas, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri masih tetap di bawah. Yang sebelah kiri tetap di atas, sebelah kanan jadi ke bawah. Nah maka yang atas dan bawah ini kan berseberangan, maka namanya trans. CH3 yang bawah kiri bawah dengan CH3 yang kanan atas ini berseberangan, namanya trans. Nah kalau dibuat garis itu seperti kursi, cair kursi. Nah kalau ini dibuat garis seperti ini, itu seperti perahu hidup ya. Itu membedakan cis dan trans. Itu isomer yang dimiliki oleh alkena. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya prinsipnya sama. Kalau rantai dan posisi kita mengubah-ubah antara rantai terpanjang diperpendek, dan posisi itu mengubah-ubah posisi ikatan rangkap di variasi sedemikian rupa. Sedangkan kalau isomer fungsi berarti ada antara alkena dan alkena, atau antara alkena dan alkana ya, karena alkana itu tunggal, alkena itu rangkap dua. Itu berarti dua golongan yang berbeda, maka itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi isomer alkana dan yang berikutnya adalah isomer alkuna. Isomer alkuna ada dua, yaitu isomer struktur ya, isomer struktur dan fungsi. Ada isomer struktur dan isomer fungsi. Kita ambil contoh C5H8. Isomer strukturnya seperti biasa, di dalamnya ada isomer rantai dan posisi. Kita lihat ini contohnya C5H8, satu pentuna ya, satu pentuna karena ikatan rangkap dinginnya di C nomor 1. Kemudian yang kedua, ikatan rangkap dinginnya digeser ke C nomor 2, namanya menjadi dua pentuna. Nah maka antara satu pentuna dan dua pentuna tadi namanya isomer posisi. Nah rantainya kalau ini kita geser ke kanan lagi, namanya sama dengan dua pentuna, karena kita ngitungnya menjadi dari sebelah kanan, sehingga cukup satu saja. Yang berikutnya adalah dibuat rantainya lebih pendek. Nah ini yang tadinya 5 dibuat jadi 4, satunya menjadi cabang ya. Sedangkan saya yang ini sudah dipakai semua, tangannya 1, 2, 3, 4 juga nggak memiliki hak, namanya menjadi 3 metil 1 butuna.
berarti antara satu pentuna dengan 3 metil satu tuna ini disebut dengan isomer rantai, karena yang satu rantainya ada 5, yang ini rantainya cuma 4 rantai terpanjangnya, sedangkan yang lain sebagai cabang. Isomer struktur pada albumin yang di dalamnya berisi isomer rantai dan posisi atau sering disebut dengan isomer rangka, ini isomer rantai. Yang kedua adalah isomer fungsi. Isomer fungsinya di mana ini? Kita lihat. Kalau kita hitung, albuna itu memiliki ikatan rangkap 3, sedangkan di sini ada ikatan rangkap 2, jumlahnya 2, maka namanya diena. Di itu 2, ena itu rangkap 2. Yang dimaksud isomer posisi gimana? Nah, kita lihat dulu ini. Yang kita lihat, maksudnya gini, isomer fungsi yang dimaksud bahwa C-nya sama 5, H-nya sama 8, tetapi yang sebelah kiri ini adalah golongan alkuna, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah golongan alkadiena. Alkadiena itu berarti ikatan rangkap 2 ada 2. Ya, ikatan rangkap 2 ada 2 ini variasinya atau posisinya bisa 1,2 pentadiena, bisa 1,3 pentadiena, bisa 1,4 pentadiena, bisa 2,3 pentadiena. Nah, baik 1,2, 1,4, 2,3 ini disebut isomer posisi, ini sepertinya antara mereka ini. Tetapi antara alkadiena atau pentadiena yang ada dengan pentuna atau dengan 3 metil satu tuna ini disebut isomer fungsi. Jadi sebelah kanan ini dengan sebelah kiri ini isomer fungsi, karena keduanya berbeda golongan, ini golongan alkuna, ini golongan alkadiena. Ya, saya kira itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Untuk itu sebagai akhir latihan, silakan Anda menjawab soal demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.